Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, it's nice to see you and welcome again to my English lessons ya. Jadi apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris saya. And at this moment, I would like to tell you about simple phone message ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pesan sederhana melalui telepon ya seperti itu. And we will explain you about how to make a phone call, how to answer a phone call, and also how to take a message ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat panggilan telepon gitu ya. Kemudian menjawab panggilan telepon dan juga mencatat pesan yang kita dapat dari penelpon itu. Seperti itu yang akan kita bahas. Oke, please pay attention to my instruction and go on to the next slide to listen my explanation. Okay, go on please. Okay, everybody. Let me tell you first that conversation by phone is very different with face-to-face conversation or direct conversation ya. Jadi saya sampaikan terlebih dahulu bahwa percakapan menggunakan telepon dan percakapan tatap muka atau percakapan langsung itu sangat berbeda ya. Especially the expression mostly different ya. Itu kebanyakan berbeda antara kalimat yang digunakan untuk menggunakan telepon dan kalimat manakala kita berbicara secara langsung itu berbeda, banyak berbeda. That is why we must learn this. Maka kita harus mempelajari tentang phone message seperti ini ya. Okay, let me tell you first. The first one I'd like to explain you about how to make a phone call ya, making a phone call. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu tentang making a phone call ya. Making a phone call itu membuat panggilan telepon. Membuat panggilan telepon dalam hal ini pengertiannya adalah if you are in business situation ya and you want to make a call, please do it briefly and concisely by saying your identity and purpose why you call ya. Jadi if you are in business situation, kalau Anda itu berada di situasi bisnis ya, di situasi bisnis dan Anda ingin menelpon, itu silahkan lakukan dengan jelas dan singkat ya, jelas dan singkat. Itu yang paling penting ya. Tidak usah berbicara macam-macam, berdele-dele enggak. Jadi to the point ibaratnya seperti itu. Dengan mengatakan by saying your identity first, dengan mengatakan identitas Anda dulu, kemudian juga diikuti langsung purpose why you call. Kemudian dilanjutkan apa tujuan Anda menelpon itu ya. Oke. For example, some expression are beberapa ungkapannya antara lain seperti ini bisa Anda sampaikan. Hello, ya, hello, my name is Ahmad Waskito. For example, if your name is Ahmad Waskito, ya, you can say your identity seperti ini ya. Ini hello dulu, good morning boleh. My name itu identitasnya adalah nama saya adalah ini, oke ya. Kemudian apa tujuannya? Purpose why you call? I would like to speak to Mr. Benjamin, please. Oh, berarti si penelpon ini itu akan menghubungi atau akan minta untuk dihubungkan dengan Mr. Benjamin ya. Seperti ini. Itu adalah purpose why you call seperti ini ya. Oke. Contoh yang berikutnya Anda juga bisa menggunakan ungkapan seperti ini, this expression ya. Misalkan, hello, I'm Aji from PGH Advertising Company. May I speak to Mrs. Wanda? Gitu. May I speak to Mrs. Wanda? Seperti itu ya. Jadi sama seperti di atas tadi, pakai hello dulu ya, greeting, kemudian identitasnya, oh ini namanya Aji yang nelpon ya. Kemudian dari mana Aji itu? Dari perusahaan iklan PGH ya. Kemudian apa maksud tujuannya? Ya ini, may I speak to Mrs. Wanda? Ya, jadi boleh saya bicara dengan Bu Wanda seperti itu ya. Ini juga bisa menggunakan ungkapan seperti itu to make a phone call ya. A phone call ya, sorry ya. And then the next one, the third expression, ungkapan yang ketiga, you can also using this. Anda juga bisa menggunakan ini.
dengan mengucapkan misalkan good morning, my name is Bharata, I'm calling from Walls Enterprise. Could you connect me to the extensions 346? Ya, seperti ini ya. Jadi selamat pagi, good morning, greeting, kemudian identitasnya gitu. Kemudian dari mana dia itu? Oh, Wallis Enterprise, perusahaan Wallis ya. Dia dari Wallis Enterprise, namanya Barata. Kemudian apa maksud teleponnya? Could you connect me to the extension? Oh, minta dihubungkan ke saluran 346 ini ya. Minta dihubungkan ke saluran 346 ini. Itu juga membuat panggilan telepon ya, making a phone call. Make sense ya? Yang berikutnya misalkan, you can also using this. Hello, this is Ilham calling from DIM Corporation ya, gitu. And then maksudnya, could I speak to the sales manager please? Ya, could I speak to the sales manager please? Seperti itu ya. Jadi menggunakan greeting dulu, kemudian identitasnya namanya ini dari mana jelas, kemudian tujuannya apa ya, seperti itu. Oke, everybody, is that clear? Itu sekali lagi adalah making a phone call ya. Ada lagi yang berbeda ungkapan tentang apa namanya phone conversation atau simple phone message itu. Go on to the next slide ya. Oke, nah kalau tadi kita membuat panggilan telepon, now I'd like to tell you how to answer a phone call. What is the expressions of answering phone call ya? Bagaimana sih ungkapan untuk menjawab panggilan telepon itu ya? Jadi answering a phone call itu menjawab panggilan telepon ya. Oke, please listen. If a call come, please don't let it too long ringing ya. Jadi kalau ada telepon masuk ya, if a call comes, please don't let it too long ringing ya. Jangan biarkan berdering terlalu lama ya. Ini dalam dunia bisnis, because a business call is very important one. Karena di dunia bisnis ya, panggilan telepon bisnis itu sangat amat penting ya. Ini jadi jangan diremehkan. Sehingga begitu terdengar berdering, HP kita, telepon kita di kantor barangkali seperti itu harus segera dijawab, harus segera diangkat, oke ya. Then use formal expression and stating your company's name when answering a call ya. Lalu gunakan ungkapan secara formal, ungkapan formal ya, ungkapan yang resmi ya, dan stating your company's name ya. Dan sebutkan nama perusahaan Anda ketika menjawab telepon itu ya. Contoh ungkapannya, some expressions are seperti ini. Misalkan begitu berdering, ya berdering, kemudian Anda angkat itu teleponnya, diangkat, kemudian Anda bilang, good afternoon, Thrill and Chill Restaurant, can I help you? Nah seperti ini ya contohnya. Good afternoon, Thrill and Chill Restaurant, can I help you? Can I help you? Seperti ini ya. Jadi selamat sore itu adalah ungkapan greetingnya, kemudian nama perusahaannya apa disebutkan ini restoran ya, restoran Thrill and Chill. Kemudian ini apa namanya ungkapan tentang kesiapan kita untuk bahwa kita itu welcome ya, menyambut orang yang menelpon itu. Ada yang bisa saya bantu? Can I help you? Karena ini restoran ya, pasti can I help you? Seperti ini. Oke, ini ungkapan yang pertama bisa seperti itu. Tergantung apa nama perusahaan kita, apa nama tempat kerja kita itu disebutkan di sini. Oke, everybody? And then the second expression, ungkapan yang kedua, you can also using this one sometime. Misalkan Anda kerja di hotel, ya, Hotel Surya dalam hal ini, Anda menjawabnya begitu. Setelah Anda pegang teleponnya, kemudian Anda bilang, hello, Surya Hotel, may I help you? Gitu ya. Jadi greeting, kemudian identitas nama perusahaan, nama hotel dalam ini karena kerjanya di hotel, kemudian ini. May I help you sama seperti tadi di atas. Can I help you? May I help you? Boleh ya. Seperti ini. Oke, everybody. You can also using this. Good morning, Team Corporation. My name is Amar. What can I do for you? Ya, what can I do for you? Seperti ini juga boleh ya.
Ini adalah answering a phone call. Artinya setelah Anda mendengar kemudian diangkat, langsung yang mengangkat ini bilang seperti ini. Boleh salah satu ya, seperti ini. Ini namanya diganti perusahaannya apa atau tempat kerjanya di mana. Ya, oke ya. Make sense ya? It's very easy, gampang kan? Nah, oke. If you have a questions, you can write on your WhatsApp group ya. Di WhatsApp group bisa disampaikan kalau ada pertanyaan. Oke, go on to the next slide. Okay, and then the next one is taking a phone message, yaitu menerima pesan telepon ya, taking a phone message. Penjelasan saya seperti ini ya. When a caller can't reach the intended person, a call receiver should tell why this person cannot accept a phone call ya. Jadi kadangkala kita itu apa namanya setelah mengangkat tadi itu ternyata yang dicari tidak ada atau yang dicari itu tidak berada di kantor atau di tempat, itu terus bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Maka kita harus siap-siap untuk bisa atau mau menerima pesannya ya. Oke. Ceritanya seperti ini. When a caller can reach the intended person ya, apabila penelpon itu tidak bisa apa namanya tidak bisa tidak bisa nyambung dengan orang yang dikehendaki, orang yang dituju ya, tidak bisa mendapatkan orang yang dituju, maka si penerima telepon itu harus menyampaikan mengapa apa sebabnya gitu. Orang tersebut itu tidak bisa menerima panggilan telepon ya, seperti itu ya. Jadi harus disampaikan alasannya kenapa ya, seperti ini. Oke. Nah, contoh ungkapannya, some expressions are, you can say first, say sorry ya. Pertama katakan maaf dulu. I'm sorry. Kemudian orang yang dituju tadi misalkan namanya Pak Anto ya, Mr. Anto is on the meeting at this moment ya. Jadi Pak Anto itu sedang rapat saat ini sehingga kan nggak bisa diganggu ya. Nah ini alasannya itu why this person cannot accept a phone call, nggak bisa menerima itu kenapa? Karena masih rapat ya, masih rapat. Jadi pasti nggak bisa diganggu. Inilah yang harus disampaikan manakala kita itu menjawab ya, menjawab. Artinya orang yang dituju itu tidak bisa dihubungi ya. Ini harus menyampaikan maaf dulu. I'm sorry, Mr. Anto is on the meeting at this moment. Okay, that makes sense. Or you can also using the second expression. Kadang-kadang juga bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I'm sorry, Mr. Anto is not in today. Is not in today ya. Jadi maaf Pak Anto nggak masuk hari ini ya, nggak masuk, not in ya, nggak masuk hari ini. Juga seperti ini bisa ya. Okay. And then you can also say, I'm afraid Mrs. Fina is not in the office this time. Ya. I'm afraid Mrs. Fina is not in the office this time. Ya. Boleh juga menyampaikan seperti ini. Ya. Maaf, Bu Fina itu tidak berada di kantor saat ini. Ya. Tidak berada di kantor saat ini. Anda juga bisa menyampaikan alasan seperti ini. Ya. Tergantung situasi nyatanya seperti apa. Oke, everybody, yang jelas nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong. Jadi harus disampaikan sedang rapatkah, tidak masukkah, atau tidak di kantor gitu. Meskipun masuk tapi mungkin tidak di kantor, sedang di kantin atau baru makan keluar dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, everybody, make sense ya? Paham? Ini adalah salah satu contoh menerima pesan telepon ya, menerima pesan telepon. You can also using I'm sorry, I'm afraid he's not able to answer your call. Yeah, he is very busy right now. Gitu. I'm sorry, maaf sama seperti di atas. I'm afraid he's not able to answer your call. Ya, itu saya khawatir beliau atau dia tidak bisa menjawab panggilan telepon Anda. Ya, panggilan telepon Anda. Karena apa? Karena dia sangat sibuk saat ini ya. Sekarang ini itu dia sangat sibuk. Seperti ini. Itu adalah why ya, kenapanya itu nggak bisa menjawab telepon, nggak bisa menerima panggilan telepon. Ini yang kita maksudkan tadi, why this person cannot accept a phone call ya. Okay, everybody, right? And then the next one, then ask the caller whether or not he
or she leaves a message by using the following expressions ya. Jadi setelah Anda menyampaikan maaf kemudian alasannya ini tadi, kemudian nah ini siap-siap untuk taking upon message ya, siap-siap menerima pesan teleponnya. Lalu setelah bilang salah satu ini ya nak ya semuanya, ini maka Anda bilang ask the caller whether or not, nanti apa namanya, minta penelpon itu apakah dia atau beliau itu meninggalkan pesan atau tidak ya, apakah mau meninggalkan pesan atau tidak dengan menggunakan ungkapan sebagai berikut ya, ungkapan sebagai berikut ya. Misalkan seperti ini. Setelah tadi misalkan bilang, I'm sorry, Mr. Anto is on the meeting at this moment. Would you like to leave a message? Seperti ini boleh. Jadi dilanjutkan langsung, would you like to leave a message? Atau, I'm sorry, Mr. Anto is not in today. Would you like to leave a message? Boleh ya. Jadi apa artinya ini? Iya, apakah Anda ingin meninggalkan pesan ya, meninggalkan pesan. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan? Itu maksudnya dari would you like to leave a message gitu. Okay. You can also using this. I'm sorry, Mrs. Vina is not in the office this time. May I write down your message? Boleh. May I write down your message? Boleh ya. Jadi bolehkah saya tuliskan pesan Anda ya? Boleh saya tulis pesan Anda? Gitu ya. Seperti ini. Jadi sudah siap mau menerima pesan ya. Ini yang harus dilakukan manakala kita menjawab ternyata yang dicari itu tidak berada di tempat, maka kita melanjutkan dengan siap-siap menerima pesan telepon ya. Harus ditawarkan seperti ini. Oke. You can also say, would you like me to tell him or her that you called? Salah satu ya maksud saya. Kalau laki-laki ya, would you like me to tell him that you called? Itu. Kalau perempuan ya, would you like me to tell her that you called? Seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini sekali lagi contoh-contoh taking upon message ya. Ini penawaran untuk menerima pesan telepon setelah menyampaikan tadi maaf bahwa orang yang dituju tidak ada, kemudian kita sampaikan kesiapan kita untuk menerima pesan kalau ada ya. Kalau nggak ada ya malah enak ya, nggak beban, nggak dapat apa namanya pekerjaan ya. Oke ya. Saya kira seperti ini. Oke, next time we continue with the other expression. Lain waktu kita sampaikan ungkapan-ungkapan yang lain lagi. Oke, I think it's enough. See you and thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.